jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Tuhan penguasa hidup kami, Kau juga adalah Raja. Dengan rendah hati kami seperti Maria duduk di kaki-Mu, menikmati berkat-Mu. Dalam Yesus kami siap ya Tuhan. Saudara yang siap boleh berkata amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia ciptaan baru. Ciptaan lama adalah Adam yang sudah berdosa, dan kita keturunannya. Lalu Yesus melahirkan kita kembali dengan cara menyucikan kita dari segala dosa lewat pengorbanan dan darahnya, dan di dalam Dia kita menjadi ciptaan baru. Seperti Yesus lahir, demikianlah kita ada lahir. Seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa, begitulah kondisi kita. Maka saudaraku, ketika kita hidup bergerak di dalam Yesus, maka kita menjadi ciptaan baru, menjadi anak Allah, menjadi orang yang dilahirkan secara roh, yang memiliki DNA seperti Yesus. Kita akan bertumbuh terus dalam manusia baru kita sampai kita seperti Yesus. Untuk itulah kita harus hidup bertumbuh di dalam Dia, dan di dalam Dia yang lama akan berlalu, yang baru dari Tuhan akan datang. Haleluya. Maka tidak mungkin tetap sama kalau sudah hidup dalam Yesus. Terus ada peningkatan, terus ada progres, terus ada perubahan menuju kesempurnaan. Di dalam Yesus kita akan dilengkapi, didandani, bahkan sampai sempurna. Di luar Yesus kita seperti ranting yang terputus dari pokoknya, akan layu, kering, dan lenyap. Itu sebabnya tidak mungkin orang yang hidup dalam Yesus hidupnya begitu-begitu saja. Saudara, ibadah ini hanya sarana, memuji menyembah sarana, ya, semua fasilitas sarana. Tapi tujuan inti dari ibadah ini adalah bagaimana kita bertemu dengan Tuhan, dan bagaimana kita menerima firman-Nya, dan kita tahu kita harus lebih tahu apa maunya Tuhan. Ketika kita menyembah, berdoa, memuji Tuhan, kita sedang mempersembahkan tubuh kita, sedang mempersiapkan diri kita untuk menerima firman, untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar seremoni, dan di dalamnya perjumpaan akan Tuhanlah yang paling penting, dan menerima firman-Nya itu merupakan hal yang sangat terpenting dalam hidup kita, dalam ibadah. Jadi kalau kita tidak menerima, mengerti, dan hidup dalam firman, ibadah kita hanya beragama. Banyak sekarang orang beragama tapi tidak bertuhan. Maksudnya beragama dia ikuti secara seremoni, ibadah-ibadah,
tapi Tuhan tidak nyata dalam hidupnya. Tuhan tidak mendirikan agama. Agama itu buatan kita, dan itu merupakan fasilitas sarana kita sebagai orang yang bernegara. Namun Tuhan sebenarnya tidak beragama. Agama itu buatan manusia. Ya, Tuhan mau kita hidup di dalam Dia. Karena ada orang beragama tapi tidak hidup dalam Yesus, maka tidak ada agama apapun di dunia yang bisa menyelamatkan. Jadi jangan terus bangga sombong kalau saudara sudah rajin ibadah. Kalau dalam ibadahmu kau tidak menerima inti hasil yang paling penting dalam ibadah itu, berjumpaan dengan Tuhan dan mendapatkan firman Tuhan dalam hidupmu. Jadi kalau saudara nggak sampai ke situ, saudara hanya beragama. Dan di surga tidak ada satu orang pun karena beragama masuk surga, tapi karena hidup dalam Yesus sudah pasti masuk surga. Orang beragama hanya berubah dari luar nampaknya seperti kuburan yang dicat dari luar cantik putih bersih, tapi di dalam tetap busuk. Itulah beragama. Makin beragama orang, makin pandai dia menampilkan di luar seperti bagus. Makanya Tuhan selalu marah tegur keras orang Farisi, ahli Saduki, ahli Taurat, karena mereka beragama luar biasa, puasa 3 kali 1 minggu, membaca kitab suci hafal, umur 10 tahun 5 kitab sudah mereka hafal, umur 17-18 tahun mereka sudah mengerti kitab Taurat. Dan mereka kalau sudah dewasa, sudah suku guru di bait suci, menjadi orang Farisi ahli Taurat. Tetapi Yesus mengecam mereka, kalau kamu nggak bertobat, kamu tidak akan selamat. Jadi itu sebabnya saudaraku, dapatkan inti dari kita beribadah, yaitu berjumpa dengan Tuhan dan menerima firman-Nya dalam hidupmu. Kalau kedua ini tidak ada, makanya saudara tidak sedang hidup dalam Yesus, dan saudara tidak akan mengalami perubahan di dalam Yesus, tetapi saudara akan dipengaruhi oleh dunia ini dan semakin merosot. Maka bagaimana caranya kita mengikuti Yesus? Hidup dalam Yesus. Bukan caramu, bukan caraku, bukan cara orang, ya, tetapi cara Tuhan. Maka judul khotbah saya, hidup dalam pola Tuhan. Pola itu bicara cara, jalannya, sistemnya Tuhan. Karena bukan jalanku jalan Tuhan. Harusnya jalanku harus kujadikan karena aku mengikut jalan Tuhan. Jadi jalan Tuhanlah yang menjadi jalanku, kehendak Tuhanlah yang menjadi kehendakku. Harus begitu. Karena Tuhan adalah yang sempurna, dan di dalamnya lah kita menjadi sempurna. Hidup dalam pola Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan menyuruh kita mengikut Dia? Mari kita baca Matius 4 ayat 19. Saudara bisa catat, ulangi. Saya harap hapruta harus dibuat 2-3 orang, maksimal 4 orang, jangan lebih dari 4, karena nanti tidak maksimal. Cari tempat yang berdekatan supaya jangan ada masalah dengan komunikasi jarak waktu. Ya, lalu bicarakan ini, sharingkan ini apa yang saudara dengar supaya saudara mengerti dan melakukannya. Itulah inti ibadah kita. Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ketika Yesus hadir di muka bumi, yang menjadi utusan Bapa, yaitu Allah kita, maka Yesus berkata kepada semua orang, Dia berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ada 2 kata di sini, ikutlah aku
Lalu yang kedua, kamu menjadi, kujadikan. Kita harus mengikut baru kita berubah menjadi. Kalau kita tidak mengikut seseorang, kita tidak akan menjadi apa-apa, apalagi di dalam Tuhan. Jadi kalau kita mengikut Tuhan, kita akan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Petrus dan murid-murid yang lain 12 orang disuruh mengikut Yesus, lalu mereka dijadikan Yesus penjala manusia, tadinya penjala ikan. Jadi ada perubahan. Kalau mereka enggak mengikuti Yesus, tidak akan menjadi penjala manusia. Mereka akan tetap penjala ikan sampai matinya. Tetapi kalau mereka mengikuti Yesus, mereka akan menjadi seperti apa yang dirancang Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana kita mengikut Yesus? Ada dua cara. Dengarkan baik-baik apa yang dikatakannya, dan yang kedua, lakukan apa yang dikatakannya padamu. Maka kita harus mendengar baik-baik supaya kita mengerti apa yang kita dengar. Karena kalau kita tidak mendengar baik-baik, maka kita tidak akan mengerti apa yang kita dengar, maka tidak akan bisa kita lakukan. Kalaupun kita lakukan, itu sangat sulit dan salah. Maka kalau murid-murid tidak mendengar baik-baik gurunya mengajar, mereka tidak akan mengerti mata pelajaran itu. Begitu mereka disuruh mengerjakan tugas, maka mereka sangat sulit mengerjakannya dan salah. Jadi mereka tetap di situ terus, tidak ada perubahan. Maka di Ulangan 28 ayat 1 dikatakan, dengarlah firman Tuhan, suara Tuhan baik-baik. Baru yang kedua, ikuti suara itu atau lakukan apa yang kau dengar. Begitulah kita mengikut Yesus. Begitulah kita mengikut Tuhan. Dan ini pola, cara, sistem Tuhan untuk kita hidup di dalam Dia. Lalu kalau kita mengikut Dia, kita akan diubah Tuhan menjadi. Ikut dan menjadi. Tidak mengikut, tidak akan menjadi. Bagaimana caranya mengikut? Dengarkan baik-baik sampai mengerti, lalu lakukan apa yang kau dengar. Sebenarnya melakukan yang kita dengar itu tidak sulit kalau kita sudah mendengar baik-baik. Kalau orang sudah mendengar firman Tuhan baik-baik, maka dia akan mengerti apa yang dia dengar. Maka dia akan menikmati apa yang akan dengar. Maka firman itu masuk, akan mendorong, memotivasi, membangkitkan keinginan, sehingga dia melakukan firman itu tidak berat. Tidak mungkin saudara bisa main keyboard seperti Pak Sembiring kalau saudara tidak tahu main keyboard. Kalaupun berani-berani yang saudara main keyboard pasti salah. Dan yang kedua itu sangat berat, kau akan stres. Maka supaya tahu dan melakukannya dengan enak dan benar, Anda harus mendengar, Anda harus belajar mendengar sampai mengerti. Lalu kalau sudah mengerti, coba dilatih, akhirnya sudah bisa, itu jadi mudah. Semua akan menjadi sulit dilakukan kalau tidak mengerti. Kalau berani-berani melakukan pasti salah. Jadi banyak anak Tuhan mengikut Tuhan tapi salah karena dia tidak mengerti polanya Tuhan. Dari mana kita tahu pola Tuhan? Dari firman yang kita dengar. Kalau kita dengar baik-baik, maka kita akan mengerti firman itu. Tanah yang baik akhirnya menghasilkan buah yang banyak, karena benih yang ditabur di tanah yang baik akan tumbuh dan menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat. Tanah yang baik itu adalah orang yang mendengar firman dengan baik lalu mengerti. Tanah yang tidak baik adalah didengar tapi tidak mengerti. Banyak hal yang membuat kita tidak baik-baik mendengar suara Tuhan. Namun saudara, itulah makanya kita disuruh mempersembahkan tubuh kita.
Karena tubuh kita ini yang menggoda kita untuk tidak mendengar baik-baik. Maka kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Kalau zaman dulu orang datang kepada Tuhan, maka mereka harus mempersembahkan binatang yang tak bercacat. Lalu melalui imam, maka persembahan mereka diterima Tuhan. Tapi kalau persembahannya itu cacat, maka itu justru bukan dijawab Tuhan, malah dia dihukum karena dianggap menghina Tuhan. Sekarang kita tidak disuruh mempersembahkan hewan, domba yang tak bercacat, tapi mempersembahkan, menyerahkan, mengorbankan tubuh kita untuk datang sungguh-sungguh beribadah. Itulah ibadahmu yang sejati. Lalu di dalamnya kita akan berhasil mendengar suara Tuhan baik-baik. Lalu kalau kita sudah mendengar dan mengerti, kita akan menikmati firman itu. Firman itu akan masuk dalam hati kita, dan firman itu akan mendorong kita, dan kita akan melakukan firman itu dengan mudah atau tidak sulit. Coba perhatikan 1 Yohanes 5 ayat 3. Ini yang saya terangkan sekarang. Karena banyak orang bilang melakukan firman yang sulit, Pak, tak sanggup saya. Sebenarnya lebih enak melakukan firman daripada melakukan dosa. Hanya caranya bagaimana. Kalau melakukan dosa bebas, tapi melakukan firman harus dengan cara Tuhan. Mana? Apa tadi saya bilang? 1 Yohanes 5 ayat 3. Oke. Sebab inilah kasih kepada Allah. Apa itu? Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, semua perintah kita lakukan, kita ikuti, menuruti. Itu bukti. Jadi bukan hanya sekedar mengasihi dengan kata-kata, tapi sebenarnya kehidupan orang mengasihi Tuhan menuruti perintah-perintahnya, maksudnya semua, bukan hanya perintahnya, perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Ini tidak salah tulis ini. Kita yang bilang berat. Kenapa? Misalnya ibu guru yang tulis saya suruh main keyboard minggu depan, akan stres karena nggak tahu main keyboard. Mustahil. Kenapa orang melakukan firman tidak bisa dan sangat berat? Ya karena nggak ngerti firman. Jadi kunci utama berhasil mengikut Tuhan ini dengar baik-baik suara Tuhan. Dari situlah kita mengerti, menikmati, sampai mudah melakukannya. Perintah-perintahnya tidak berat. Haleluya. Kalau kita mengejar sesuatu yang kita sangat suka, berapapun harga korban kesulitannya, itu tidak menjadi penghalang. Kita akan menikmati proses itu. Karena kita sudah inginkan itu harus kita dapat dan kita sukai. Tapi cobalah disuruh mengerjakan yang kita tidak suka, itu berat. Suruh anakmu, kayak dulu rumah ini, dia gak mau, terpaksa dia, sulit itu. Stres dia selama 1 jam itu mengepet, dan itu pun asal-asalan. Tapi kalau dia memang suka melakukannya, dan dia akan menikmati melakukannya, sesulit apapun itu. Akibatnya, kalau kita memang sudah menikmati firman karena mendengar baik-baik suara Tuhan, firman itu memberi kekuatan, Roh Kudus akan memberi kekuatan, sehingga apa yang gak mungkin bagi manusia, mungkin bagi orang percaya. Perintah-perintahnya itu sangat mungkin atau tidak berat. Jadi rahasianya mendengar baik-baik. Haleluya. Dari situlah kita tahu pola Tuhan, cara Tuhan, sistem Tuhan. Lalu kita mengikut Tuhan berhasil. Jadi kalau dalam mendengar saja kita sudah gagal, maka pasti kita tidak mengerti. Kalau kita tidak mengerti, maka kita tidak melakukan apa-apa. Haleluya. Jadi selalu kita menghadapi masalah, benarnya itu firman Pak, tapi berat melakukannya. Alkitab bilang perintah-perintahnya tidak berat.
Jadi nggak mungkin Tuhan salah, nggak mungkin firman salah. Pasti ada sesuatu dalam diri kita. Haleluya. Jadi Tuhan bilang kita mengikut Dia dan kita akan dijadikan seperti apa menjadi kehendaknya. Tapi kalau kita nggak mengikut Dia, ya iblis dan dunia ini akan menjadikan kita sama dengan dunia ini. Sudah pasti. Karena kalau nggak mengikut Tuhan, kita pasti tersesat. Orang yang tersesat tidak sadar kalau dia tersesat. Kalau udah sadar, dia akan terus. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka terpisah dari Allah. Lalu Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan bimbingan Tuhan supaya mereka ikut Tuhan melalui utusannya malaikat. Dan setelah itu Dia utus para hamba-hambanya, yaitu nabi dan imam. Dan mereka harus mendengarkan. Karena sejak Adam dan Hawa dan jatuh, nggak boleh langsung lagi orang sama Tuhan. Dan Tuhan suruh malaikat, suruh hambanya, nabi, rasul, imam-imam di perjanjian lama. Jadi mustahil saudara saya ikut Tuhan langsung. Sesat itu saudara. Ya, gak ada orang bisa ikut Tuhan langsung sekarang. Lalu terakhir Yesus diutus oleh Bapa menjadi manusia. Lalu Yesus berkata di depan banyak orang, termasuk kepada Yohanes Pembaptis dan orang-orang yang sedang dibaptisnya ramai di Sungai Yordan. Dan Yesus datang ikut dibaptis, lalu keluar dari air, lalu Roh Kudus datang seperti burung merpati, lalu suara dari surga berkata, menunjuk kepada Yesus, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi Yesus diutus. Dan Yesus berkata, ikutlah aku, kamu akan kujadikan. Dan sekarang Yesus sudah naik ke surga. Dia mengutus rasul-rasulnya. Dia mengutus bapak-bapak rohani. Bapak rohani mulai mengutus para pemimpin-pemimpin dalam hidupmu. Dan Tuhan bilang, ikuti utusanku. Sampai di sini paham? Nah, zaman online ini sekarang nggak ke gereja, aku langsung ke Tuhan aja katanya. Bisa, itu kan caramu dan cocok denganmu, sama Tuhan enggak. Jadi jangan paksakan Tuhan di jalanmu, tapi kau harus belajar ikuti jalan Tuhan. Baru kau menjadi ciptaan baru, lalu kau bergeser meninggalkan hal yang lama, menerima hal yang baru, dan kau terus bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Itu makanya banyak orang Kristen tidak berhasil dalam mengikut Tuhan. Gara-gara tidak mengikuti pola ini, tidak mengerti pola ini. Dia maunya langsung sama Tuhan. Gak bisa. Karena bukan begitu cara Tuhan. Ayo perhatikan lagi 2 Tawari 20 ayat 20. 2 Tawari 20 ayat 20. Saya harapkan saudara mencatat supaya kamu lebih mengerti. 2 Tawari 20 ayat 20. Keesok harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Josafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Percayalah kepada Tuhan, kamu akan tetap teguh. Tapi percaya juga kepada nabi-nabinya yang diutusnya kepada hidupmu, dan kamu akan berhasil. Jadi percaya kepada Tuhan dan yang diutusnya di perjanjian lama nabi, dan kamu akan berhasil. Jadi tidak bisa kamu hanya percaya sama Tuhan
lalu tidak percaya sama yang diutus Tuhan, kamu gak akan berhasil. Kamu akan tersesat. Alkitab bilang bila tidak ada pimpinan, jatuhlah satu bangsa. Bila tidak ada orang yang memimpinmu dan kau ikuti pemimpin, kau pasti jatuh. Pasti jatuh, bukan mudah-mudahan, pasti jatuh. Karena Alkitab pasti. Maka dikatakan supaya berhasil, kita juga harus percaya kepada yang diutus agar kita berhasil. Jadi orang yang teguh, kuat, bertumbuh dan berhasil adalah orang percaya sama Tuhan dan orang yang diutusnya. Mengikuti mereka. Maka Yesus diperkenalkan kepada orang-orang percaya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarlah dia. Lalu murid-murid mengikut Yesus. Mereka mengenal Bapa melalui Yesus. Dan mereka menjadi seperti kehendak Tuhan. Menjadi penjala manusia. Haleluya. Kisah Rasul 3 ayat 22 sampai 23. Kisah Rasul 3 ayat 22 sampai 23. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa Tuhan datang melalui utusannya ke dalam hidupmu. Tuhan datang melalui utusannya dalam hidupmu, tidak langsung. Haleluya. Kisah para Rasul 3:22-23, bukan katalah kukatakan, dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Jadi bukan hanya Musa satu-satunya. Di zaman Musa lah yang harus diikuti bangsa Israel karena itulah utusan Tuhan. Di zaman sekarang Tuhan utus lagi seseorang dalam hidupmu. Sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Dengarkanlah dia. Kau tidak akan mendengarkan dia karena kau tidak percaya padanya. Nah, ini masalah. Kau harus percaya sama Tuhan, percaya sama diutusnya. Maka kau akan mendengarkan. Jadi iblis akan menghasut hati pikiranmu. Jangan sampai percaya kepada yang diutusnya, sehingga kau tidak akan bisa mendengar baik-baik suara Tuhan. Kau tidak akan mendengarkan dia, dan itu berbahaya. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu, yang diutus Tuhan itu, akan dibasmi dari umatnya. Karena dia tidak mengikut Tuhan. Kita mengikut Tuhan melalui orang yang diutus Tuhan dalam hidup kita. Ini cobaan ini, virus corona ini. Bagi orang gak mengerti dan memang malas, kesempatan memang gak datang. Apalagi larang pemerintah. Dibikinlah online kan, dibikinlah Zoom atau apa, siaran langsung. Sambil tidur di tempat tidur, nonton-nonton dia lalu ngantuk tertidur. Gak betul-betul. Karena memang itulah cocoknya sama dia. Dan dia menghibur dirinya. Yang penting aku dengan Tuhan. Gak bisa. Kau harus dengarkan orang yang diutus Tuhan. Kalau tidak, kau tidak akan berhasil. Itu kata firman, malah dibasmi karena sudah pasti sesat. Ada gembala agung, Yesus namanya. Tapi ada juga gembala jemaat di gereja seperti sini. Maka dengar dia, ikuti dia. Karena kau percaya sama Tuhan, maka kau dengar dia, ikuti dia. Dan kau akan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Haleluya. Jadi kalau mau hidup dalam pola Tuhan, dengar, yang pertama Tuhan datang melalui utusannya dalam hidupmu. Maka kau sudah percaya sama Tuhan karena kau percaya kepada yang diutusnya. Yang kedua, ikut
mengikut Tuhan dengan cara ikuti utusannya. 1 Korintus 11 ayat 1. Rasul Paulus berkata kepada anak-anak Tuhan, anak-anak rohaninya, jemaat yang dilayaninya. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Itu sesuai dengan firman Tuhan di Perjanjian Lama. Maka dia tegaskan, jadilah pengikutku atau ikutilah aku, itu artinya sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Jadi saudara harus ikuti seorang yang diutus kepadamu yang sedang mengikuti Yesus. Bagaimana cara mengikuti? Percaya sama dia, dengarkan apa yang dikatakannya, dan lakukan. Kau sedang mengikut Tuhan melalui yang diutus. Karena Tuhan datang melalui utusannya, dan kau mengikut Tuhan dengan cara ikuti utusannya. Rasul Paulus pada zamannya berkata, ikutlah aku, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Baru kau berhasil dan menjadi kuat. Kalau tidak, kau akan jatuh, kau akan gagal. Iblis sedang mencari orang-orang yang seperti ini, seperti singa yang mau menerkam, menelan. Dan banyak sekarang orang sudah tertelan dikuasainya. Haleluya. Jadi iblis bermain dengan tipu muslihatnya, membawa pikiranmu dan mendukung idemu, sistemmu, caramu, dan jangan dengarkan pola Tuhan, cara Tuhan melalui firman. Cip. Mungkin apanya itu bagus, cuma apanya treble-nya. Oh, ini treble-nya bagus, naikkan sedikit ini treble-nya. Ini. Oke. Jadi yang kedua adalah pola Tuhan, mengikut Tuhan dengan cara mengikuti utusannya. Haleluya. Saya percaya bukan kehendakku, kehendak Pak Sembiring, dan kehendakmu kau ada di sini, itu kehendak Tuhan. Karena pertemuan kita ini bukan STM, bukan bagi-bagi sembako, tapi karena firman, karena Yesus. Haleluya. Dan saya percaya saudara kesini mau mengikuti Yesus. Tapi bagaimana kau mengikuti Yesus? Yesus sudah kelihatan. Jadi surga, rohnya di muka bumi, dan dia mengutus utusannya. Dalam hal ini di gereja GPD Pemuda IRC ini, saya dengan Pak Sembiring lah utusannya. Saya adalah utusan yang menjadi Bapak rohanimu. Lalu saya mengutus Pak Sembiring, lalu Pak Sembiring nanti akan mengutus para pelayan-pelayan yang lain. Jadi jangan kau tolak utusan itu. Haleluya. Dan semua yang diutus Tuhan ini sedang bergerak mengikuti Yesus. Karena kalau kita tidak mengikuti Yesus, kita tidak menjadi apa-apa. Kita tidak akan kuat dan tidak akan berhasil. Ini banyak terjadi di gereja Pentakosta, banyak orang tersesat. Mereka hanya mau mengikut Tuhan, tapi mereka tidak mengikuti orang yang diutus Tuhan dalam hidupnya. Jadi itu tersesat menjadi orang Kristen. Makanya gak jadi apa-apa. Biasanya orang ini bikin kekacauan dan memecah gereja. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga mengikut Kristus. Haleluya. Bapa menyatakan dirinya melalui Yesus, dan Yesus menyatakan dirinya melalui orang-orang yang diutusnya. Itu sebabnya dalam Perjanjian Lama
Allah itu dikenal sebagai Allah seseorang. Mereka bisa menyebut Allahku setelah mereka mengenal Allahnya seseorang. Maka disebutlah Allah Bapa Abraham, Ishak, Yakub. Jadi seseorang bisa mengatakan Allahku di surga kalau dia sudah mengenal dan percaya kepada Abraham pada perjanjian lama. Maka Allah menyebutkan dirinya Allah pribadinya si Abraham, Allah pribadinya si Yakub, Allah pribadinya si Ishak. Jadi saudara di sini sedang menyembah Allah yang saya sembah, bukan Allah yang kau sembah. Paham ini? Loh, kenapa begitu, Pak? Karena tidak mungkin kau mengenal Allah kalau tidak melalui utusannya. Saya kasih contoh. Siapa di sini seseorang terima Yesus lahir baru bertobat karena Yesus datang khotbah di kamarnya di rumahnya? Tunjuk tangan. Gak ada. Dan siapa di sini menerima baptisan Roh Kudus karena Yesus datang, aku membaptis kau dengan Roh Kudus. Ayo berlutut kau, berdoa seperti ini, lalu Yesus baptis dengan Roh Kudus. Ada? Karena memang gak akan ada, itu bukan cara Tuhan. Firman Tuhan bilang bukan begitu. Dan para rasul itu menumpangkan tangan atas mereka, lalu mereka pun penuhlah dengan Roh Kudus. Lalu para rasul itu menyampaikan firman Tuhan, mereka mendengar, lalu mereka percaya kepada Tuhan. Karena mereka percaya kepada yang diutus Tuhan. Jadi iblis mau mengkacaukan banyak anak Tuhan supaya mereka jangan percaya, jangan mendengar, apalagi mengikuti orang yang diutus Tuhan. Lalu dia berkata, yang penting aku dengan Tuhan beres. Bohong, itu gak benar. 100% gak bohong. Nanti saya buktikan. Makanya firman ini datang kepadamu. Nah, ini sudah datang sama saya. Haleluya. Kalau kau mendengar, mengerti apa maksudnya di sini. Itu yang kedua, mengikuti Tuhan dengan cara ikuti utusannya. Tapi ingat, jangan semua utusannya. Karena kau lahir di rumah rohani ini, dan kau punya keluarga di sini, dan kau punya orang tua di sini, bapak rohani di sini. Tidak bisa kau bilang pemimpin gereja di sana bapak rohani. Kalau kau lahir dari Simbolon, maka kau anak Simbolon. Tidak bisa kau jadi anak Sidalahi atau anak Simanungkalit. Itu durhaka namanya. Kau boleh belajar dari mereka, tetapi kau harus lebih mendengar Bapamu. Nah, gereja sekarang kacau, pindah-pindah bapak, pindah-pindah keluarga, pindah-pindah rumah, sesuka hatinya. Itu kan cara dia. Haleluya. Haleluya. Jadi mengikut Tuhan dengan cara mengikuti utusannya. Bapak jasmani mula diutus Tuhan membesarkanmu di rumah tetanggamu, dibantu oleh istri, lalu orang tua menyuruh para abang-abangmu memimpin adik-adikmu. Kalau mengikuti, berhasillah rumah itu. Di rumah rohani juga begitu. Jadi bukan kau yang memilih, kau lahir di Simbolon, kau lahir dari Siangturi, bukan kau yang memilih, Tuhan yang menetapkan. Kalau bisa memilih, maunya kita anak neraka kan? Tapi Tuhan punya rencana. Dan rencana itu tergenapi kalau kau mengikuti Yesus. Haleluya. Yang ketiga, plannya Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang
dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kita disuruh berusaha hidup damai dengan semua orang. Ini perlu usaha. Dan kejar sampai dapat kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang ketiga adalah inilah caranya agar kita berhasil mengikut Tuhan. Kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, kekudusan ini digaris besarkan berusaha damai dengan semua orang dan capailah kekudusan itu. Karena kalau ada orang tidak berdamai dengan semua orang, berarti ada masalah dosa dalam dirinya. Alkitab bilang, jikalau kau tidak mengampuni orang yang bersalah padamu, sudah masalah kau kepada Tuhan, maka Bapamu di surga tidak akan mengampunimu. Jadi ada 3 dosa yang tidak diampuni. Pertama adalah dosa yang menghujat Roh Kudus, ini nggak ada ampun lagi, udah final ini. Yang kedua, dosa orang yang tidak diakui atau bertobat. Yang ketiga adalah dosa orang yang tidak mau mengampuni. Ini dosa nggak diampuni. Dengan dosa kau nggak bisa datang sama Tuhan. Karena dosa adalah penghalang, penghambatmu yang menarik kau jadi musuh Tuhan, jauh dari Tuhan dan melawan Tuhan. Maka berusahalah hidup damai dengan semua orang. Anak Tuhan yang kudus tidak punya musuh. Maka hatinya bersih. Berbahagialah orang yang suci hatinya, bersih, karena mereka akan melihat Tuhan. Tuhan melihat hati dan iman kita, bukan melihat dosa dan kesalahan kita lagi. Kalau dilihatnya, maka kita tidak akan bisa selamat. Tapi dilihatnya hati kita, dilihatnya iman kita. Hati kita yang bersih, iman kita membuat kita berkenan dan menerima sesuatu dari Allah, keselamatan dan lain-lain. Mari perhatikan Matius 5 ayat 22 sampai 24. Matius 5 ayat 22 sampai 24. Yesus sendiri mengajar di sini, langsung dia katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Hanya marah kita sudah dihukum. Orang yang marah sama saudaranya cenderung menghakimi. Kalau kau menghakimi, kau akan dihakimi lebih berat. Karena kau sudah mengambil posisi Tuhan, dan Tuhan yang berhak menghakimi. Dan yang kedua, kau sudah menghukum orang lain. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, ayat selanjutnya, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, datang beribadah seperti ini, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Maksudnya jangan teruskan, tinggalkan dulu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu, karena persembahanmu tidak akan layak. Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin kau bisa berhadapan, berkenan, apalagi melihat Tuhan. Itulah sebabnya disuruh kita harus berusaha berdamai dengan semua orang.
dengan mengampuni, itulah kasih, dan tidak menghakimi. Jadi Tuhan itu Maha Kudus dan Dia punya pola. Makanya supaya kita layak, maka Dia sediakan pengampunan penyucian. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus dan Dia menggantikan kita dan memposisikan kita benar karena pengampunan penyucian darah Yesus. Tanpa Yesus tidak seorang pun boleh bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Namun hal itu terjadi kalau kita memang mau bertobat, percaya Tuhan, tetapi juga harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita tak boleh datang bertemu dengan Tuhan dengan kita punya dosa dalam hati. Dan Tuhan tahu itu. Jadi tinggalkan dulu persembahan di depan mezbah, pergi. Karena orang yang tidak berdamai dengan semua orang itu tidak suci, tidak kudus. Haleluya. Dan ini banyak masalah orang Kristen. Dan bukan hanya masalah jemaat, masalah pendeta juga banyak. Makanya nggak mungkin orang ini kuat dan berhasil, nggak mungkin. Karena nggak mengikut Tuhan dia. Maka firman ini datang kepadamu, dengarkanlah, ikutilah. Lalu firman ini datang, berusaha damai dengan semua orang. Capailah kekudusan, minta ampun sama Tuhan, minta penyucian dari Tuhan. Dan firman itu akan menguduskanmu, kuasa Roh Kudus akan menguduskanmu, supaya kau bisa melihat Tuhan. Tapi sebelum itu tinggalkan dulu persembahan untuk minta ampun sama Tuhan. Berdamai dulu dengan orang, baru kejarlah kekudusan itu. Mintalah pengampunan penyucian itu. Tanpa itu kau tidak bisa berkenan bertemu dengan Tuhan. Dengar ini, ikuti. Ini cara Tuhan. Haleluya. Jadi yang ketiga, agar kita berhasil mengikut Tuhan, kita harus berdamai dengan semua orang dan mencapai kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun berhasil mengikut Tuhan. Melihat Tuhan aja gak bisa. Itu sebabnya pengorbanan Yesuslah yang memungkinkan kita bisa selamat dan berkenan kepada Tuhan. Maka inilah polanya, ikutilah. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yesus berkata begini. Jawab Yesus kepadanya. Orang-orang ahli agama, orang Taurat, ahli Farisi tanya mana hukum yang paling penting terutama. Lalu Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, mengasihi Tuhan. Haleluya. Tadi kita udah belajar apa maksudnya mengasihi Tuhan. Bukan sebatas kata-kata, tapi kehidupan sampai melakukan perintah-perintahnya. Dan perintahnya tidak berat. Kalau engkau sudah mendengar baik-baik suara Tuhan, menikmatinya, mengerti, perintahnya tidak berat. Itulah yang terutama dan pertama, mengasihi Tuhan. Tetapi tidak sampai di situ. Dikatakan selanjutnya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Yang sama dengan itu, tapi dimulai dari mengasihi Tuhan dengan segenap, bukan sebagian, segenap. Dan sama dengan itu, namun dikatakan hukum yang kedua, tapi sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti sebagaimana kau memperlakukan dirimu, perlakukanlah itu kepada orang. Itu adil, benar. Itu cara kita mengasihi sesama.
Kalau kau nggak mau digosip orang, jangan gosip orang. Kalau nggak mau kau dijelek-jelekkan orang, jangan jelek-jelekkan orang. Kalau nggak mau kau dicuri orang barangmu, jangan curi barang orang. Kira-kira gitu. Apa yang kau inginkan lakukan yang baik dalam dirimu, itu juga kau lakukan sama orang. Kalau kau ingin diampuni Tuhan, maka ampuni orang. Kau kan ingin, wah ampunilah saya. Tapi begitu Tuhan bilang ampuni dia, kau nggak mau, nggak boleh. Jadi satu paket. Kau bilang aku mau mengikut Tuhan, tapi kau nggak mau mengikuti orang yang diutusnya, nggak bisa. Pokoknya aku mengasihi Tuhan, tapi kau nggak mengasihi orang, sesat juga. Nggak bisa. Kayak kita tak bisa jalan dengan satu kaki. Kalau lompat-lompat bukan jalan namanya. Jadi kasihi Tuhan, tapi sama dengan itu kasih sesama. Berusaha damai dengan semua orang, kejar kekudusan, baru kau bisa ketemu dengan Tuhan. Kalau enggak, tinggalkan dulu urusan ke Tuhan, bereskan dulu. Ini banyak sekarang orang sakit hati sama suaminya. Padahal dulu berusaha dia mati-matian supaya jangan ditinggalkan waktu pacaran dulu kan. Udah jadi sakit hati. Jadi suamimu itu, istrimu udah cocok kali samamu. Tapi Pak dia bandel kali, memang kau pun bandelnya, memang cocok. Udah cocoknya itu. Cuma supaya lebih cocok, kamu harus berubah ke area yang sama. Caranya mengikut Yesus. Makin cocok itu. Makin tua makin mesra. Iya. Harus begitu. Tapi memang kalau satu ke kiri, satu ke kanan, ya memang enggak. Makin tak cocok nanti. Makanya harus berusaha damai dengan dia. Kejarlah kekudusan, sebab orang yang percaya diselamatkan dan sisi rumahnya akan diselamatkan Tuhan. Istri yang beriman akan menyelamatkan suaminya yang tidak beriman. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan kehidupan. Hidup dalam Yesus. Lalu kau benci suamimu, lalu kau doakan suamimu suruh bertobat, tak didengar Tuhan doamu. Tinggalkan dulu doamu itu, berdamai dulu. Tapi jahat dia Pak, kau pun jahat dulu sama Tuhan. Tak berapa puluh ribu dosamu, diampuni Tuhan. Suami masih 100 tak mau kau ampuni. Jadi kau memang jahat. Belum tentu dosa yang kau tuduhkan sama orang lebih banyak dosanya. Jangan kau yang lebih banyak dosanya dari orang yang kau tuduh itu. Karena kalau kau menuduh sama kawan 4, sama Tuhan 1, sama orang 1, kau lebih. Makanya disuruh Tuhan kita mengasihi bukan menuntut, mengampuni bukan menyakiti, untuk mencapai kekudusan. Haleluya. Amin nih, ibu-ibu. Memang biasanya zaman sekarang bapak-bapak ini kurang rohani nih. Tapi yang bikin jago suaminya adalah istrinya. Ada kata orang sukses bilang, balik keberhasilan suami adalah istrinya. Jadi kalau istri nggak menolong suaminya, mau suaminya saudara. Ini yang sedang terjadi. Tapi kalau sudah berhasil istri menolong suaminya, suaminya lebih hebat nanti. Makanya istri penolong, bukan perongrong. Iya kan? Dulu waktu pacaran mati-matian kau mau sama dia kan? Sekarang kenapa? Tapi Pak dia kayak gininya ya, memang udah ada itu sama dia dulu ya. Kau lihat nih itu dulu. Bukan muncul di jalan nih, setelah menikah baru muncul itu. Enggak.
Udah ada itu dulu, soalnya sifat-sifatnya kan. Lalu kau bergeraklah ke arah Kristus bersama dengan Dia, barulah semakin cocok kamu nanti. Awalnya udah cocoknya itu. Maunya Pak, suamiku dulu pendeta, nggak cocok kau sama pendeta karena apapun rohanimu beradu-adu. Ini udah pasnya itu. Iya kan? Haleluya. Bilang dulu pasanganku udah pasnya itu bilang. Makin pas nanti makin cocok kalau kamu mengarah berjalan ke arah satu tujuan, itulah Yesus. Makin cocok. Kalau enggak memang ya repot juga. Jadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Haleluya. Apalagi udah tua-tua, jangan kau dengar lagi bertengkar. Karena udah tua, mau ngapain lagi kamu? Mau kemana lagi? Mau kawin lagi? Mana bisa orang Kristen kawin lagi kalau sudah menikah? Kawin dengan orang ceria, jadi berzina nanti, berzina masuk neraka. Gak bisa. Makanya apa yang disatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia kecuali kematian. Ini gak boleh cerai kita kecuali kematian. Jangan pikirkan mau nikah lagi, masuk neraka kau. Paham ya? Haleluya. Perbaikilah. Dalam Yesus semuanya bisa. Tapi ikutilah Tuhan melalui orang diutusnya. Kau akan berhasil, kau akan kuat. Kalau tidak, kau akan tersesat. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mengikuti. Jadi kita mengikuti Tuhan melalui suaranya. Dan Tuhan berbicara melalui orang diutusnya kepadamu. Amin. Amin. Dan Tuhan akan berkenan kepadamu. Tapi Pak, kan gini, otak kita kan agak pintar. Tapi Pak, kan Pak mau Pak sendiri tidak sempurna. Ya benar, tidak ada orang yang sempurna. Tapi Tuhan percaya sama dia, maka diutusnya kepadamu. Yang kedua, Tuhan akan menyempurnakan dia. Haleluya. Jangan dia berubah, kau tak berubah. Harusnya kau mengikut Yesus melalui dia. Saya kasih contoh yang paling buruk seseorang mengikuti Tuhan melalui seorang pemimpin yang tidak bagus. Ini contoh yang paling buruk di Alkitab. Banyak lagi contoh, saya satu aja. Di zaman itu bapak rohani bagi bangsa Israel namanya Imam Eli. Imam Eli ini diutus Tuhan kepada bangsa Israel, tapi Imam Eli ini nggak berubah-berubah. Karena tidak mengikuti suara Tuhan, bahkan sampai dia tidak mendengar suara Tuhan. Lalu masalah banyak, anak-anaknya kurang ajar semua. Rasa persembahan dicuri anaknya, juga misalnya masuk terus pulang sini diam-diam dicurinya. Pokoknya kurang ajar ini anaknya. Ibadah tak mau, memalukan. Sampai bapaknya stres dan jatuh mati. Tetapi dia melahirkan, Tuhan melahirkan seorang pemimpin hebat melalui Imam Eli. Namanya Nabi Samuel. Mungkin kalau dibanding dengan saya kalah dia, Imam Eli. Anak-anak saya bagus-bagus. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi bukan itu masalahnya. Memang Tuhan sudah tetapkan mau apa kamu? Mau protes sama Tuhan? Siapa kamu bisa protes sama Tuhan? Diantarkan mamanya lah setelah pisah menyusu untuk dibesarkan bapak rohani ini, Imam Eli namanya. Dan mungkin didukung sama mamanya ini. Imam Eli, si Samuel ini pun lahirnya karena mujizat Tuhan, karena Hana ibunya itu seorang yang mandul. Tapi Tuhan menjawab, lalu dia
serahkan itu kepada Bapa rohani supaya mencapai kehendak Tuhan. Lalu si imam ini mendidik dia dengan ajaran Tuhan. Lalu semua ajaran Tuhan diikuti oleh Nabi Samuel kecil. Pertama-tama dia mendengar suara Tuhan melalui bapa rohaninya Imam Eli. Ketika Imam Eli tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan, lalu Tuhan berbicara kepada Samuel kecil. Tapi dia sudah terlatih mendengar suara Tuhan melalui mendengar suara pembimbingnya. Semua yang dari Tuhan didengarnya. Haleluya. Lalu akhirnya setelah mati Bapak rohani Israel, yaitu Imam Eli pada saat itu, maka Tuhan mengangkat Nabi Samuel untuk memimpin bangsa Israel. Dan dia Nabi besar paling hebat di Alkitab. Coba bayangkan, itu sebabnya ada saja anak dari keluarga miskin bisa jadi presiden. Contohnya Jokowi. Tapi saya percaya ini orang pasti turut sama orang tuanya. Jadi bukan karena bapak si Jokowi itu hebat maka dia bisa presiden, enggak. Karena dia hidup dengan pola Tuhan. Makanya dalam Alkitab pun hormati taati orang tuamu dalam Tuhan, harus demikian sehingga berbahagia dan panjang umur peribumi. Pola itu sama di rumah Tuhan. Haleluya. Kenapa bisa imam Nabi besar muncul dari bapak rohani yang model begini? Karena si mamanya si Samuel dan si Samuel mengikuti pola Tuhan. Dia dengar apa yang dikatakan Tuhan melalui bapak rohaninya, dia ikuti. Dia tidak ikuti bandel anak-anaknya itu, cara mengajar anak-anaknya Imam Eli yang saleh, bukan itu. Makanya kan Paulus bilang, ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Haleluya. Pun bisa lahir nabi hebat. Apalagi memang dari seorang yang hebat bapak rohaninya seperti Nabi Elia. Muncullah lebih hebat lagi Nabi Elisa. Bapak rohaninya yang namanya Musa, Nabi Musa. Muncullah Joshua yang hebat itu, yang berhasil masuk ke tanah rencana Tuhan. Sedangkan Imam Eli yang gak hebat itu pun karena dia mengikuti pola Tuhan, muncullah Nabi Samuel yang hebat. Jadi tidak ada alasan, ya bapak itu ada kelemahannya. Sudah jelas di sini? Ini bukan cara, ini cara Tuhan. Lu usah kau protes dengan Tuhan, Tuhan sudah pasti. Hanya kau harus ikutilah dengan rendah hati. Amin. Ku bilang suamimu udah pasti, kan itu pilihanmu. Kalau dulu dipaksa sama orang tuamu nikah sama dia, itu pun gak apa-apa, karena orang tuamu juga menentukan hidupmu. Masalahnya bagaimana kau menjalaninya, itu aja. Kalau nggak dipaksa, malah kau yang dilarang orang tuamu, kau terus tutup lomomu, udah pas sekali itu sebenarnya. Cocok untukmu. Tapi Pak, aku mau dia rohaninya hebat. Ya rohanimu pun nggak hebat, gimana? Itu udah pasti. Hanya supaya lebih pas, ayo kamu bergerak ke satu arah, namanya Yesus. Kalau belum, mulailah dengan dirimu. Amin. Jikalau kau ikuti pola Tuhan, kau akan memenangkan sesi rumah. Itu kata kita. Jadi kau akan berhasil kalau ikuti pola Tuhan. Kau akan tetap teguh kalau ikuti pola Tuhan. Tapi mengikut Yesus yang tidak kelihatan ini dengan cara yang saya sebut tadi. Pertama tadi caranya bagaimana? Tuhan datang melalui utusannya. Maka yang kedua, ikuti Tuhan dengan cara mengikuti utusannya. Yang ketiga, agar berhasil mengikut Tuhan,
Saudara harus berusaha damai dengan semua orang, kejar kekudusan. Tanpa itu kau gak bisa. Maka terimalah firman itu. Firman itu akan meluruskan jalan pikiran hatimu dan menguduskanmu. Darah Yesus mengampunimu kalau kau mengikuti apa yang diajarkan Tuhan. Tapi kalau kau mengikuti caramu, tidak mengikuti cara Tuhan, kau tersesat tanpa sadar. Itu sebabnya saudaraku, kita akan mengalami Tuhan dan seterusnya melalui rumah rohani ini. Maka Rasul Paulus berkata kepada anak-anak Tuhan di bawah pelayanan atau jemaatnya, beribu-ribu pengajar, tapi akulah bapakmu. Itu menegaskan kita tidak bisa lebih dari satu bapak. Kalau sekarang banyak gereja bisa ganti-ganti bapak, itu aneh. Secara jasmani aja nggak bisa, ya kan? Ganti bapak kita kan, walaupun bapak kita kurang mantap, kurang sempurna, kurang kaya, kurang ganteng. Karena Tuhan yang membuat kau nanti berhasil. Ikutilah pola itu. Haleluya. Kalau kau nggak ikuti pola itu, kau nggak berhasil. Nah, inilah firman untukmu. Ikutilah, kau akan kuat dan berhasil. Berhasil memenangkan sesi rumahmu, menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Berhasil sampai ke surga. Berhasil berubah. Yang lama berlalu, yang baru. Iya. Makanya mulai dulu sudah saya bilang, persiberengan dohitano. Kamu lihat saya lihat kamu. Kalau kau nggak berubah, berarti belum benar itu Tuhan. Yesus yang tak perlu berubah. Jangan nyanyikan Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Aku pun tak berubah. Jangan bilang gitu. Yesus tak berubah sudah sempurna. Kau belum sempurna, harus berubah. Amin. Nah, supaya berubah ikuti Yesus yang benar. Anak-anak di rumah tangga ikuti orang tuamu. Itu pola Tuhan. Anak-anak di rumah rohani ikuti Bapa rohanimu dan para pemimpin yang diutus kepadamu. Selain itu, kau sedang mengikuti jalanmu dan jalan itu sesat. Katakan kiri kananmu, jalanmu sesat. Gak berani kan bilang kan? Sedang mengikuti jalanku, pakai mana itu? Maka sekarang berubah, berbelok ya. Bertobat artinya berbalik dari jalan ke jalan Tuhan. Yesuslah jalannya, ikutilah dia. Dan caranya sudah jelas. Lihatlah, kau akan kuat dan berhasil. Haleluya. Kalau saya datang nanti, saya akan beritahu bagaimana caranya kau berubah sampai berhasil, sampai kaya. Nanti datanglah. Kalau kau nggak datang, berarti kau nggak mau berubah dan sampai kaya. Ya, maka nyanyilah. Apa itu nyanyi? Tetap seperti dulu katanya. Tak mau berubah-berubah ya. Aku masih seperti yang dulu. Gitu lah nyanyi. Sambil nangislah kau di dalam masalahmu. Tapi nyanyi dalam Tuhan, aku berubah, sungguhku berubah. Amin. Kita harus berubah di dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Berubah dalam cara mendengar firman. Jangan sambil ngantuk, sambil memikirkan siapa ini mau apa itu belanja. Begitu lewat 45 menit khotbah sudah gelisah, tapi nonton film India 3 jam tak gelisah. Itu harus berubah itu. Haleluya. Biasa aja, biar aja lah ayam yang kau goreng tadi dimakan kucing, tapi jangan kehilangan firman. Ayam bisa dibeli firman, selalu jalan terus. Belum tentu orang lain bisa dengar khotbah firman ini datang kalau nggak hadir. Mungkin nggak diulang lagi nanti. Nah, Tuhan terus bergerak. Jadi jangan ketinggalan. Amin. Maka perlu di sini setia. Kalau setia pasti berhasil. Mari kita